bukan sampai ke atas dapat buah, malah dicak taraje jatuh ke bawah. Makanya tarajenya harus kuat. Nah, tadi Allah berfirman tadi hendaklah kalian berjamaah nah dalam kebaikan, bersatu, jangan bercerai-berai. Terus apa yang terkandung manfaat keutamaan dalam berjamaah itu? Banyak. Nah, manfaat berjamaah itu banyak. Berjamaah dalam kebaikan itu punya manfaat keutamaan yang begitu banyak. Di antaranya yang pertama, padilah atas keutamaan berjamaah dalam kebaikan. Awas dalam kebaikan ya berjamaah. Yang pertama, dapat melipat gandakan pahala. Dapat melipat gandakan pahala. Contoh dalam sholat sendiri dapat 1 pahalanya. Sholat berjamaah dapat 27 pahalanya. Makanya orang sombong yang sholat sendiri, orang sombong yang gak butuh pahala, ayo duit hayang gede, ayo pahala hayang leutik. Padahal warisan Nabi itu pahala, bukan duit. Saya pernah satu waktu Abu Hurairah di para sahabat lagi kumpul. Abu Hurairah datang ke sahabat yang lagi dua, kata Abu Hurairah, apa itu Nabi lagi bagi-bagi warisan di masjid. Begitu mendengar warisan, Nabi lagi bagi-bagi harta ghanimah, harta rampasan perang tuh. Nabi lagi bagi-bagi harta tuh di masjid. Itu sahabat yang lagi kumpul begitu mendengar bagi-bagi harta, bagi-bagi ghanimah, itu di pikirannya, wah pasti ini emas, pasti ini perak, pasti ini koin, wah pasti ini duit. Wah, akhirnya yang lagi ngumpul bubar langsung pada ke masjid. Begitu di masjid datang dilihat silang-silang mana yang mana bagi-bagi duit, yang bagi-bagi harta. Dilihat satu kumpulan lagi baca Quran, sekelompok lagi zikir, nah sekelompok lagi ngajarin ilmu. Mana ini? Hartanya mana? Akhirnya balik lagi ke Abu Hurairah. Wahai sahabat Rasul, katanya Rasul lagi bagi-bagi harta, lagi bagi-bagi ghanimah, tapi saya nggak lihat bagi-bagi harta di situ. Apa kata sahabat? Apa yang kau lihat? Aku melihat sekelompok orang baca Quran, yang lagi belajar ilmu, yang lagi zikir. Kata sahabat Nabi, itulah warisan Rasulullah. Nah, jadi bukan cuma sholat aja yang dilipat gandakannya. Nah, kita berjamaah dalam kebaikan nggak sama pahalanya dengan sendirian. Zikir sendiri dengan zikir berjamaah itu beda. Begitu baca Quran sendiri dengan berjamaah beda. Makan aja yang mubah itu sendiri dengan berjamaah itu nggak sama. Tapi ada etika adab-adaban dalam berjamaah. Makanya setiap berjamaah itu ada pemimpinnya. Kalau ente sholat berjamaah, imam belum ruku, jangan dulu ruku. Apalagi imam belum salam, sudah salam duluan, ente keluar dari berjamaah. Disebutnya itu keledai. Ada lagi beres imam assalamualaikum, imam yang baca wiridan, ente langsung berdiri langsung pergi. Disebutnya anak setan. Memang aslinya itu anak setan. Makanya ada seorang ulama ditanya, ulama saya pengen tahu, kata ulama, ente mau tahu nggak anak setan? Mau, ente datang ke masjid. Ente datang ke masjid, ente lihat siapa yang bubar duluan gak wiridan bareng sama imam, itu disebutnya anak setan. Jadi nggak sama ya pahala anak berjamaah, nggak sama. Makan juga. Ente makan sama ustaz sama kiai berjamaah, kiainya belum beres, jangan kau kocok duluan. Ini mah kiainya masih makan sendirian, itu udah kau kocok udah pergi duluan. Atau kalau berarti berjamaah, dia bukan berjamaah.
Apalagi istri sama suami makan berjamaah, itu luar biasa pahala. Cara rahmat Allah teh mau pas hujan turun. Nemenin suami, suaminya mau makan, disiukin sama istrinya. Apa disiukin itu nawan sih? Ada campur aduk ya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Dilayani lah sama istrinya, suaminya. Jangan cuma disuguhi terus ditinggalin. Itu sama dengan nyuguhin ayam kalau begitu. Nanti kalau masih makan ayam begitu simpen langsung tinggal. Dulu anak punya burung, manuk burung punya. Itu burung anak masih bukan burung anak, manuknya. Jadi kagok ngomong main. Burung ente lah. Masih bahas. Ada murai, ada apa lagi tuh? Banyak. Ada pingwin. Pokoknya burung-burung ocehan lah. Ini sebagian sebetulnya nggak enak ini temali, tapi daripada yang tadi malah. Nah itu akhirnya diurus sama yang seneng sama burung itu. Begitu dia kasih makan, terus diajakin ngomong, disuitin. Akhirnya si burung itu nggak lama jadi langsung ngoceh, bagus. Langsung jadilah malah. Nah nggak lama seorang ini pergi. Diuruslah sama santri yang lain. Ada di sini santri Jamanta yang urus juga. Emang santri ini diem jarang ngomong. Nah burung itu dikasih makan, simpan kasih makan, tinggalin, kasih makan, tinggalin. Dapat 3 hari lah langsung diem, nggak bunyi itu burung. Nah jadi burung juga pengen dimanusiakan. Nah apalagi suami. Apalagi ngasih makan, apalagi suruh ngambil sendiri, ente disiapin juga, ente tinggalin juga. Nah sama dengan ente kurang memanusiakan suami ente. Nah kalau mau dapat rahmat, rahmat dari Allah, dapat kemuliaan dari Allah, pengampunan dari Allah, temenin suami ente. Duduk, ambilin nasinya, temenin, apalagi makan bareng sama suami ente. Walaupun sedikit, jabar khotir. Makanya kalau ente datang ke ulama-ulama, mau di Jakarta, mau di Bogor, di mana, kalau ditawarin makan, masih ente ikut makan. Walaupun sudah kenyang, enggak cukup, saya udah kenyang, makan. Walaupun sedikit itu ngalap berkahnya. Nah begitu ditawarin sama suami, walaupun udah makan, temenin suami makan walaupun sedikit. Jangan dulu kokocok sebelum suami kokocok. Tungguan gue lah. Makanya disebutnya itu bidadari surga. Cukup oleh itu melihat bidadari, ya sebelum ente ke surga, ya insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga. Karena nabi kita ini bukan nabi yang egois. Kita punya nabi Rasul ini bukan nabi yang egois mentingin dirinya sendiri, bukan juga nabi yang KKN mentingin keluarganya sendiri. Tapi kita punya nabi selalu mentingkan umatnya. Bahkan nanti di akhirat dikala nabi-nabi yang lain nafsi masing-masing datang ke Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi didatangin, kata nabi-nabi nafsi masing-masing. Di saat semua nabi nafsi masing-masing, Rasulullah umatku. Makanya kata Nabi, inna likulli nabiyyin manabira min nurin, bahwasanya setiap para nabi itu nanti di akhirat disiapkan mimbar-mimbar dari cahaya. Nah dengan mimbar-mimbar itu mengantarkan para nabi ke dalam surga. Semua nabi duduk di atas mimbar-mimbar itu, tapi ada satu mimbar yang belum diduduki oleh penghuninya. Nabi Adam sampai Nabi Isa semua duduk di mimbar itu, sudah siap meluncur masuk ke dalam surga. Tapi ada satu mimbar nggak ada penghuninya. Mimbar siapa yang nggak ada, yang kosong, nggak ada penghuninya? Mimbarnya Rasulullah, pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
Karena kalau mimbar itu belum didudukin, Rasul belum berangkat, haram semua berangkat masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah masuk duluan ke dalam surga. Begitu ditarik kemana ini Rasul? Oh belum duduk di atas mimbarnya. Rasul lagi sujud minta ke Allah, ummati ya Rasulullah, ya Allah, kata Nabi, aku belum bisa, aku belum mau masuk ke dalam surga sebab aku yakin bahwa umatku semua selamat masuk ke dalam surga. Jadi saat semua manusia berbondong-bondong minta tolong, meminta syafaat kepada semua para nabi, nggak ada yang bisa bantu, nggak ada yang bisa kasih syafaat. Siapa yang bisa kasih syafaat? Rasulullah. Rasul sujud, nggak ngangkat kepalanya sampai turun jawaban dari Allah, ya Muhammad, irfa ra'sak isba tusba, angkat kepalamu, mau apa akan aku beri, kata Allah. Minta kepadaku syafaat akan aku beri syafaat. Apa yang diminta sama Rasul? Minta buat dirinya, minta buat keluarganya. Enggak, kata Rasul, ummati. Bahkan kata Rasulullah, Allah, aku tidak mau satu pun umatku yang berada di dalam neraka. Akhirnya semua umat Rasul, kata Allah, umatmu akan masuk ke dalam surga selama ada iman di dalam hatinya, walaupun sebesar biji atom. Turun di situ ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberimu sehingga engkau merasa puas. Begitu Allah kasih tadi jaminan buat umatnya, Rasul merasa puas. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda.